Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channelnya Serba-Serbi Indonesia. Di video kali ini kita akan membahas tentang update berita NASA. Ada apakah? Mari kita bahas ulasannya di sini. Awal bulan Ramadan 1441 Hijriah diprediksi akan jatuh pada Jumat tanggal 24 April 2020 berkenaan dengan momen penting bagi seluruh umat muslim di dunia. Lapan menyajikan fakta menarik yang diperoleh dari Center of Near Earth Object Study CNEOS NASA soal asteroid 2016 HP6. Lapan menyebutkan asteroid tersebut akan mendekati bumi pada Kamis tanggal 7 Mei 2020 pukul 21.48 Universal Time. Sementara untuk wilayah Indonesia bagian barat, asteroid itu akan mendekati bumi pada 8 Mei 2020, tepatnya pukul 2:28 waktu Indonesia Barat. Jaraknya 4,33 ZB atau jarak bulan, atau 1,66 juta kilometer dengan kecepatan relatif 5,72 km per detik ketika mendekati bumi. Asteroid itu dikategorikan sebagai asteroid Apollo. Apa itu asteroid Apollo? Apollo merupakan asteroid yang memiliki sumbu setengah panjang lebih besar dibandingkan orbit bumi, 1 astronomi SA, tetapi jarak perhelionnya lebih kecil dibandingkan aphelion bumi, 1,017 SA. Perlu diketahui, beberapa asteroid Apollo bisa menjadikan ancaman bagi penduduk bumi apabila berada pada jarak yang sangat dekat dengan bumi, seperti meteor Chamberlain yang memasuki atmosfer bumi dan meledak di langit kota Chamberlain, Rusia pada 15 Februari 2013 silam dengan ukuran 17 meter. Asteroid 2016 HP6 seperti dijelaskan Lapan memiliki sumbu setengah panjang sebesar 1,579 SA atau 236 juta kilometer. Jarak terdekat asteroid ini dengan matahari sebesar 1,014 SA dengan kemiringan orbit 3,92 derajat terhadap ekliptika, yang mana sedikit lebih miring dibandingkan orbit Venus inklinasi 3,39 derajat. Periode orbit asteroid ini selama 724,5 hari atau 1,98 tahun, yang mana sedikit lebih lama dibandingkan periode orbit Mars yakni 687 hari atau 1,88 tahun tulis 8. Ukuran asteroid 2016 HP6 diperkirakan mencapai 23 hingga 52 meter dengan magnitudo absolut plus 25,3 jika diamati pada jarak 1 SA dari matahari. Asteroid ini memiliki jarak perpotongan orbit minimum orbit interaction distance point sebesar 0,00538117 SA atau 805.000 km terhadap orbit bumi, yang mana jauh lebih kecil dari 0,05 SA atau 7,5 juta kilometer. Namun magnitudo absolutnya lebih besar daripada plus 22. Menurut Jet Propulsion Laboratory (JPL) NASA, lintasan orbit asteroid dapat berubah dikarenakan tarikan gravitasi planet. Ilmuwan percaya asteroid sesatan atau stray asteroid maupun pecahan dari tabrakan asteroid lebih awal telah menabrak bumi di masa silam, yang mana berperan penting dalam evaluasi planet bumi. Sedangkan menurut Planetary Defense Coordination Office NASA, jatuhnya asteroid adalah proses alami yang terjadi terus-menerus setiap harinya. Material 80 hingga 100 ton asteroid jatuh ke bumi dari luar angkasa dalam bentuk debu dan meteoroid kecil, pecahan asteroid yang hancur di atmosfer bumi. Setidaknya dalam 20 tahun terakhir, sensor radar pemerintah Amerika Serikat telah mendeteksi hampir 600 asteroid berukuran sangat kecil, berapa meter saja, yang memasuki atmosfer bumi sehingga menciptakan boloid atau fireball. Para ahli memperkirakan bahwa benda jatuh alami yang besarnya sama dengan pecahan meteoroid di Chamberlain terjadi sekali atau 2 kali dalam 100 tahun. Benda jatuh alami yang lebih besar diperkirakan sangat jarang terjadi dalam skala ratusan hingga ribuan tahun. Namun mengingat ketidaklengkapan katalog objek dekat bumi saat ini, benda jatuh alami seperti meteorit Chamberlain dapat terjadi kapan saja. Menarik lurus dari apa yang diumumkan NASA tentang asteroid Apollo yang akan mendekati bumi di bulan Ramadan.
Hal ini sesuai dengan apa yang lagi ramai diperbincangkan di Indonesia, khususnya umat muslim, tentang Dukhan. Apa itu Dukhan? Seperti tertulis dalam surat Ad-Dukhan ayat 10, maka tunggulah hari ketiga langit membawa asap yang nyata. Kabut asap itu jauh lebih dahsyat dari kabut-kabut asap yang membekap sebagian wilayah Indonesia ketika kemarau tiba. Kabut asap panas yang bernama Dukhan itu akan menyelimuti bumi selama 40 hari dan 40 malam. Situasi yang digambarkan saat terjadinya Dukhan yaitu gelap gulita, asap tebal dan oksigen yang menipis. Keadaan tersebut membuat nyawa para manusia serasa berada di ujung tanduk. Bahkan bukan hanya manusia, Dajjal sekalipun bakal ketakutan dengan datangnya kabut asap tersebut, karena kabut yang dikabarkan berasal dari meteor bertuburukan dengan bumi. Dikabarkan bakal membuat cacat makhluk paling ditakuti manusia tersebut. Banyak para ulama menyatakan ada 3 tanda-tanda yang akan memicu Dukhan datang. Ketiganya adalah bermunculannya penyanyi perempuan, maraknya musik beserta alat-alatnya, dan semakin banyaknya orang yang hobi bermabuk-mabukan. Terjadinya Dukhan membuat kondisi manusia seperti dialami Nabi Yunus ketika berada di dalam perut ikan paus, yakni gelap, pengap, panas, tidak ada oksigen, tidak ada makanan dan minuman. Maka dari itu, Rasulullah SAW mengajarkan, jika saat itu datang, kita dianjurkan berzikir seperti zikirnya Nabi Yunus alaihissalam, yakni la ilaha illa anta subhanaka in kuntu minaz zalimin. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Engkau ya Allah. Akibat Dukhan, kulit manusia bakal melepuh dan meleleh, terutama orang kafir. Namun bagi orang-orang mukmin akan terhindar dari hal itu selagi kekuatan iman di hati dan membaca doa zikir tersebut. Semoga kita semua diberi keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya semua pertanda itu sedang nyata terjadi. Para ilmuwan dan pakar astronomi pun terus mengumumkan sebuah peringatan asteroid yang terus mengincar bumi. Tapi sekali lagi, kita sebagai umat muslim senantiasa harus terus mempertebal iman kita dan berdoa agar tidak mengalami masa-masa itu. Dan terkait Dukhan akan terjadi di tahun ini atau di bulan Ramadan, semua itu hanyalah ketentuan Allah Subhanahu wa taala yang Maha Kuasa. Semua bisa terjadi atas kehendaknya. Nah, itulah informasi yang bisa serba-serbi Indonesia sajikan untuk Anda. Semoga video ini bermanfaat untuk Anda dan jangan lupa tetap like, share, dan subscribe terus channelnya Serba-Serbi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.